A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kepada saudara semua dimanapun berada. Semoga saudara diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini yang berbahagia, Mbak Salim akan menguraikan berbicara tentang kesaktian ilmu semula jadi dalam mendatangkan tentunya harta benda, uang, mobil, rumah, dan banyak lagi kebutuhan pokok kita. Nah, tentunya para saudaraku, sebelum manusia ini mengenal sebuah tulisan, teks, dan lain sebagainya dalam hal membaca, mereka telah memiliki kesaktian yang luar biasa, yang bahkan jauh lebih hebat daripada orang-orang yang pandai menulis dan membaca di zaman sekarang. Coba bayangkan, zaman dahulu tidak ada kecanggihan teknologi. Zaman sekarang begitu banyak kecanggihan teknologi, namun ilmunya masih tinggi di zaman dahulu. Nah, apa buktinya? Yaitu salah satunya adalah kesaktian ilmu semula jadi. Di dalam literatur ilmu semula jadi ini terdapat satu tempat dan cara yang sangat mudah untuk mendatangkan harta benda, uang, mobil, rumah, dan harta benda lainnya, yaitu tempat di mana kita merasa nyaman, merasa tenang dan senang di suatu tempat. Nah, para leluhur-leluhur kita sering mengatakan bahwa jika kita merasa tenang, nyaman dan senang di suatu tempat, maka rezeki akan datang lebih banyak sekali. Hal ini tentunya sudah tidak rahasia lagi, bahkan diamini oleh seluruh para pedagang, para pebisnis, para kontraktor, para pekerja, dan para orang-orang pengusaha sukses lainnya di dunia ini. Bukan saja di negara kita, di negara luar negeri pun bila merasa nyaman maka akan makmur ekonominya. Dan mereka memilih tinggal atau berdomisili di suatu tempat yang membuat mereka merasa nyaman, ya, maka rezeki itu semakin besar. Sebagai contohnya, di tempat hura-hura, diskotek, dan lain sebagainya, meskipun memiliki ruangan yang sempit, pengap, penuh asap rokok, alkohol, dan bau minuman keras, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya bisnis hiburan tersebut adalah bisnis yang paling mudah dalam menghasilkan uang yang banyak. Lah, kenapa bisa terjadi demikian? Karena tempat hiburan tersebut adalah tempat yang tenang dan nyaman dalam hal menyenangkan bagi para pengunjungnya. Meskipun suasana di dalamnya tidak ideal, tidak bagus, tapi hampir 99% para pengusaha hiburan di dunia ini adalah orang-orang yang banyak mendapatkan uang dari penghasilan hiburan tersebut. Bukan mereka yang mendatangi uang. Hal ini karena mereka memanfaatkan kesaktian ilmu semula jadi yang dipercaya dan digunakan oleh manusia sejak zaman dahulu, sebelum manusia mengenal teknologi, tulisan, komputer, membaca, dan lain sebagainya. Para leluhur dahulu sudah mengenal ilmu semula jadi. Nah, bagaimana kesaktian mengenai harta benda, uang, rezeki, ya, dan lain sebagainya itu muncul? Apakah hanya bersandarkan pada ketekunan? Dan ketekunan bukanlah hal asing bagi diri kita, apalagi untuk orang-orang pada zaman dahulu
orang-orang di seluruh dunia telah mengakui bahwa leluhur kita adalah orang yang paling tekun, paling rajin, dan paling berilmu. Namun, kesaktian bukan hanya bergantung pada ketekunan semata. Mbah Salim sangat bersyukur hidup di negara tercinta ini, karena Mbah Salim banyak mengenal para leluhur-leluhur yang sakti dan mempunyai ilmu-ilmu semula jadi yang luar biasa yang masih banyak belum digali, dan dipertemukan dengan beberapa orang yang memiliki umur yang cukup tua sekali. Dan yang menarik adalah sebagian besar dari mereka tidak pandai menulis dan membaca. Namun di dalam kesaktian di dalam diri mereka tidak pernah diragukan. Ada salah satu umurnya sudah tua yang Mbah Salim biasa sebut Mbah Karso Doyo Projo. Mbah Karso Doyo Projo ini memiliki umur usia 135 tahun. Dalam kondisi hanya tidur di ranjang saja. Beliau tidak bisa membaca dan menulis sejak dulu. Namun beliau memiliki ilmu semula jadi yang tidak dimiliki oleh orang zaman sekarang. Namun siapa sangka Mbah Warso Doyo Projo ini memiliki usaha yang sangat banyak sekali. Dan bagaimana ia bisa melakukannya? Jawabannya adalah dengan menggunakan kekuatan ilmu semula jadi. Ilmu yang dimiliki oleh manusia sejak lama sebelum mengenal peradaban dunia teknologi. Nah, hari ini Mbah Salim akan memberikan rahasianya kepada saudara semua. Yang pertama, syarat supaya harta, uang, tanah, rezeki banyak berdatangan kepada saudara adalah kita harus tinggal di tempat yang membuat kita merasa nyaman, tenang, dan senang. Jika kita menemukan ruangan dalam rumah yang mana kita merasa tenang dan senang saat duduk di sana, maka tempat itulah yang akan menjadi tempat untuk meletakkan atau menyimpan harta benda kita, terutama uang. Jika kita tidak bisa tinggal di tempat yang membuat kita merasa nyaman dan senang, ya, biarkanlah harta uang kita tinggal di tempat dan di ruangan di mana kita merasa senang nyaman tersebut. Intinya seperti yang diajarkan oleh Mbah Warso Doyo Projo tersebut. Beliau membangun usaha-usahanya, dan yang paling penting bukanlah tempat untuk meletakkan barang-barang jualan, tetapi menentukan posisi tempat uang tersebut. Dibutuhkan waktu 2 minggu baginya untuk menemukan ruangan yang benar-benar nyaman dan tenang bagi beliau. Setelah beliau Mbah Warso menemukannya, ya, disitulah tempat atau laci uang yang akan diletakkan. Percayalah, jauh lebih mudah menemukan tempat yang membuat kita merasa senang, nyaman, dan tenang daripada mencari uang sebesar 1 juta. Nah, untuk itu para saudaraku, sangat memungkinkan bagi kita mendapatkan harta tanpa amalan sejatinya. Hanya yang pertama, kita temukan tempat yang membuat saudara merasa tenang dan nyaman. Carilah, coba telusuri seluruh ruangan dalam rumah saudara, ya, atau tempat usaha saudara. Rasakan secara detail dan seksama ruangan mana sih yang di antara ruangan-ruangan tersebut yang membuat kita merasa nyaman dan tenang, bahkan senang saat kita duduk di sana. Fokuskan pada perasaan positif yang muncul, rasakan. Dan yang kedua, tetapkan tempat untuk meletakkan atau menyimpan uang, ya, seperti brankas, laci tempat uang, dan lain sebagainya, ya. Setelah saudara menemukan ruangan yang pas karena merasa nyaman, lalu letakkanlah atau simpan saja uang tersebut di tempat ini. Yang ketiga, kita harus konsisten dalam merasakan perasaan nyaman dan senang tersebut. Sangat penting untuk menjaga perasaan nyaman ini secara kontinu.
Saat kita berinteraksi dengan area tersebut, ingatlah perasaan positif yang kita rasakan dan jaga suasana hati yang baik. Inilah jaminan keberhasilan sukses saudara. Dan yang keempat, biarkanlah energi positif mengalir. Percayalah bahwa dengan menghubungkan diri saudara dengan tempat yang membuat kita merasa tenang dan nyaman, energi positif akan mengalir dan memengaruhi rezeki, harta benda, uang yang akan datang kepada saudara. Yang kelima, jika saudara tidak dapat tinggal di tempat yang membuat kita merasa nyaman dan tenang, biarkanlah uang saudara tetap berada di ruangan tersebut. Saudara masih dapat menciptakan koneksi dengan tempat tersebut melalui pemikiran, visualisasi, atau meditasi. Yang keenam, penting untuk diingat bahwa ilmu semula jadi ini bukanlah jaminan langsung untuk mendapatkan uang dengan secara instan. Namun dengan mengamalkannya secara konsisten dan fokus pada energi positif, saudara dapat menciptakan dan menarik rezeki keuangan dimanapun saudara berada, bahkan lebih berlipat-lipat ganda. Nah, untuk itu para saudaraku, tanpa amalan apapun, letakkan keuangan saudara yang terasa nyaman di tempat area tersebut. Insya Allah ilmu semula jadi ini akan menjadi gerbang kekayaan harta yang tak terduga. 98% banyak orang mengamalkan ilmu ini menjadi seorang dermawan dan kaya raya. Amin amin ya robbal alamin. Dan demikian ijazah semula jadi ini. Bila ada salah kata dari Mbak Salim, mohon maaf sebesar-besarnya. Ikutin terus channel kami dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.